pagi Bapak Ibu terkasih. Shalom. Shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan saudara tinggi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Sebab hanya karena kasih karunia Tuhan kita boleh hidup sampai hari ini. Amin. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu mari bangkit berdiri saat ini. Kita mau sehati sepakat, kita mau tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, sebab Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kami melihat bagaimana penyertaan, perlindungan dan pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua hanya karena perkenanan Tuhan. Sebab itu Bapa, tidak dengan tangan yang hampa kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik, pujian penyembahan kami. Dan biarlah Engkau saja yang ditinggikan di tempat ini. Bertahtalah di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu terletak kekuatan kami. Ada pengharapan yang baru, ada sukacita. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama, segala puji.
Biar jemaat sendiri naikkan pujian ini, katakan segala. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sungguh hanya Kau yang layak disembah. Syarabaya-radabaya-shi. Kami naikkan syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah Yesus. Sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Kami tinggikan Kau Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Syukur hanya bagimu Tuhan. Syarabaya-radabaya-shi. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri saat ini. Mari angkat kedua tangan kita. Mari bangkit berdiri saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari angkat kedua tangan kita. Sama-sama kita katakan segala puji hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu.
seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang sungguh baik, yang sudah memelihara kami. Dan kami patut untuk bersuka cita lebih lagi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua yang siap bersuka cita sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Boleh lihat kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Mari bertepuk tangan bersama ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Katakan saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku, amin. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka di dalam rumah Tuhan. Biar jemaat sendiri. Saudaraku, boleh tunjuk kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan cinta engkau dan mengasihimu. Satu kali lagi. Oh saudaraku, saudaraku, amin. Satu kali lagi yuk katakan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Sebab hanya di dalam Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan hanya di dalam namanya ada keselamatan yang kekal. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Mari tepuk tangan bersama. Oh yeah. Say glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya. Boleh lambaikan tangan bersama, katakan glory. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Yes. Aku percaya bahwa Di dalam nama Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, haleluya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebab hanya di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan. Glory, haleluya. Boleh tepuk tangan bersama. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory. Yeah, 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 yeah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Nama siapa saudara? Baru 2 orang. Nama siapa? Yesus. Ada keselamatan. Sama-sama katakan kekal. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bulan ini kita diberikan kesempatan untuk belajar tentang bagaimana menjadi murid Yesus. Dan kita wajib percaya bahwa setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia memberikan rohnya yang memampukan setiap saudara dan saya untuk menyatakan hanya Yesus satu-satunya Tuhan. Amin. Saudara tetap percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan. Sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah gentar ketika mengiring Tuhan. Dia memperhitungkan untuk setiap jerih payah Bapak Ibu untuk memberitakan kebaikan, memberitakan kabar baik tentang Yesus. Dan percayalah, barang siapa yang setia melakukannya, Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Amin. Mari siapkan hati saudara untuk kebenaran firman yang akan kita dengar. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun
sekali lagi bangkit berdiri saat ini Bapak Ibu. Tak akan pernah ku sesali. Mari bangkit berdiri. Mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus kami bayar Tuhan, kami mau katakan, kami mau tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Katakan dengan iman, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani. Mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai kami terima mahkota kehidupan. Satu kali lagi Bapak Ibu katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai kami dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kesempatan kami masih ada berkumpul bersama, beribadah, berfellowship bersama Tuhan. Kami boleh mencari Engkau,
dan Tuhan mendapatkan kami. Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Tuhan mengajar kami terus menyampaikan isi hati-Mu, pikiran dan perasaan-Mu di dalam kehidupan kami, seluruh umat-Mu. Karena Engkau mengasihi kami semua. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh diajar. Kami percaya Tuhan melalui ibadah hari ini Tuhan kami boleh menerima pembentukan dari Tuhan sendiri. Bila Roh Kudus sendiri boleh ambil alih sepenuhnya, mengajar kami, menerangkan kepada kami. Kami boleh mengerti, memahami, dan kami merenungkan setiap perkataan firman-Mu siang dan malam. Dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Engkau sedia memberkati gereja-Mu, menjadi gereja terus bertumbuh di dalam kebenaran-Mu, berakar kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan hidup kami boleh menghasilkan buah-buah kebenaran yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Engkau sendiri akan melawat kami terus Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami sepenuhnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Siap diberkati? Katakan dengan iman kepada teman yang ada di samping. Sambil senyum ya, bilang, saya sudah siap diberkati. Tadi dikatakan oleh Pak Peter ya, jadi kalau mendengar firman jangan hanya dengar telinga kanan keluar telinga kiri. Firman itu baru ngefek kalau sudah dilakukan. Kalau hanya didengar saja, hanya direnungkan tapi belum ada tindakan, saudara tidak dapat apa-apa. Ya, padahal saudara sudah bilang sama pendetanya, wah Bapak saya sangat diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Tapi setelah itu mau diapakan? Nah itu sebabnya saya mau mengajarkan kepada saudara-saudara bagaimana firman yang Anda dengar menjadi mujizat dalam hidup saudara. Siapa perlu mujizat? Saudara perlu mujizat? Mujizat itu tidak datang tiba-tiba. Mujizat itu terjadi karena ada kerjasama antara Tuhan dan saudara. Hampir semua mujizat yang kita alami adalah kerjasama antara kebenaran firman Tuhan dan tindakan kita melalui iman. Nah itu sebabnya saya mau menjelaskan ini. Karena kalau saudara paham ini saudara-saudara, wow hidup saudara akan jadi luar biasa. Nah lebih dahulu saya mau menjelaskan ini. Ada dua macam iman ya. Ada a gift of faith dan spirit of faith. A gift of faith itu sesuatu yang datang dari Roh Kudus. Tiba-tiba saudara dalam situasi saudara digerakkan oleh Tuhan untuk mendoakan orang sakit. Saudara yakin sekali dalam nama Yesus orang itu sembuh. Karena saudara dikasih karunia iman. Tapi karunia iman itu sifatnya insidentil. Tidak selalu ada. Yang Anda perlukan tiap hari dalam hidup adalah spirit of faith. Iman yang tumbuh karena roh Tuhan bekerja terus dalam hidup saudara melalui firman tadi. Nah ini kabar baik buat saudara. Saya punya uang. Dolar. Nggak usah mikir macam-macam dulu saudara. Dolar ini alat transaksi di Amerika. Jadi kalau saudara ke Amerika, mohon maaf nih, saudara mau beli steak pakai rupiah biasanya nggak diterima. Saudara harus waktu di airport ke money changer ya, atau apa money changer, ya kan? Saudara harus rubah pakai alat transaksi yang ada di negara itu. Sebaliknya, kalau saudara ke Indonesia, saudara harus pakai yang ini. Ini alat transaksi di negara Indonesia. Kalau saudara beli pecel di kampung pakai ini, ya kan? Pakai uang mata dolar, mungkin ibu-ibu yang jualan pecel bingung, kok lain mata uangnya, ya kan? Nggak laku istilahnya. Dengar baik-baik. Dalam kerajaan Allah, alat transaksinya adalah iman. Saya mau saudara mengucapkan ini. Dalam kerajaan Allah, alat transaksinya adalah iman. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Jadi begini, Anda tampil
di gereja bagus ya, pakai baju yang bagus, kita menyembah Tuhan. Tapi kalau waktu nyanyi tidak ada iman di balik kata-kata yang Anda ucapkan, mungkin Anda tidak rasakan dampaknya. Demikian juga waktu di rumah saudara menyanyi atau membaca firman. Tapi kalau hanya sekedar membaca tidak ditaruh iman, Anda tidak merasakan dampaknya. Itulah sebabnya saya mau mengajari saudara-saudara bagaimana dari percaya Anda menjadi sebuah tindakan pengorbanan yang menghasilkan keajaiban. Karena hampir semua mujizat itu menuntut ini. Nah, makanya ada 4 hal yang harus saudara miliki supaya iman itu melahirkan keajaiban. Berikutnya. Ya kan? Saudara, saya mau ini, iman bukanlah sekedar perasaan pasif. Iman bukan sekedar perasaan pasif. Anda orang beriman? Amin. Tinggalnya di mana? Kauman. Kaumnya orang beriman. Tapi kalau saudara tidak menggunakan iman, Anda ke gereja hanya rutinitas, baca firman rutinitas, berdoa hanya sekedar rutinitas, rugi. Karena harusnya dalam hidup ini setiap hari iman kita harus kita pakai. Amin. Perjalanan menuju iman yang luar biasa selalu melewati 4 titik. Nah, 4 titik ini yang saya mau ajarkan. Kalau dulu waktu saya SD diajari lagu kepala. Nah, sekarang diganti. Diganti. Mari kita berikutnya, buka. Telinga. Nah, ada 4. Telinga, mulut, hati, tangan, kaki. Saudara dengar baik-baik. Hafalkan ini karena iman itu menuntut ini semua. Iman menuntut telinga saudara, dengar baik-baik. Karena iman itu datangnya dari pendengaran. Kemudian iman yang baik adalah iman yang Anda ucapkan. Nanti saya ajarkan. Apa dinyanyikan. Kemudian iman yang baik selalu menuntut pengorbanan dari hati saudara. Dan setelah itu Anda harus berani melangkah. Amin. Mari kita lihat yang pertama. Iman menuntut kesetiaan saudara untuk mendengar. Next. Ada ayatnya saudara. Mungkin bisa dikatakan Roma 10 ayat 17. Ya. Saya beriman supaya ini hidup lagi. Apa yang dikatakan oleh Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Bukan pendengaran dari omongan orang, bukan pendengaran dari bisikan tetangga, bukan pendengaran dari Veronica, bukan pendengaran dari yang sudah harus fokus. Pendengaran dari apa? Firman Kristus. Dan sudah pernah dikasih ilustrasi oleh Tuhan Yesus. Ada yang menabur di tanah berbatu, ada yang di semak belukar, ada yang di pinggir jalan. Hasilnya beda-beda. Jadi kalau saudara imannya mau bertumbuh, jadikan hatimu atau telingamu sebagai tanah yang subur. Iman datang dari pendengaran. Jawab dengan jujur. Berapa persen pendengaran telinga Anda itu mendengarkan firman Tuhan? Berapa persen untuk nonton TV? Berapa persen untuk lihat medsos? Berapa persen untuk dengar yang tidak genah-genah? Ini yang tidak benar-benar. Gosip, isu, hoak yang saudara masukkan. Apa yang Anda masukkan di telinga itu akan masuk di bawah sadar. Namanya subconscious mind. Kalau yang dimasukkan yang negatif-negatif, beritanya yang ngeri-ngeri, saudara Anda jadi korban atas apa yang Anda dengarkan. Ya kan? Jadi Anda harus mendisiplin, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Sekarang gampang, install Alkitab di HP saudara. Dengar setiap hari 3 pasal. Saya dengar 3 pasal tiap hari. Kenapa? Karena apa yang saya dengar akan mempengaruhi hidup saya.
Amin. Mohon maaf nih, sebetulnya wajahmu hari ini nih korban dari pendengaran. Coba lihat wajah teman saudara-saudara ini. Wajah cemas, wajah sukacita, itu tergantung apa yang didengar tadi. Mau berangkat gereja dengar, ada gempa megatrust 8,9. Belum apa-apa sudah keder duluan. Iya kan? Atau saudara belum apa-apa sudah dengar kabar sana sini ramalan ekonomi bahwa dolar akan sampai 22.000. Pengusaha-pengusaha sudah ketar-ketir ya, malam tidak bisa tidur karena apa yang didengar. Tapi kalau yang didengar firman, pagi tadi saya mendengarkan kembali Mazmur pasal 1, diberkatilah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, yang tidak pernah mengenal panas terik atau musim kering, selalu menghasilkan buah, selalu segar. Karena apa? Orang yang mendengarkan firman sebetulnya dia sedang membuat posisi dekat dengan sumber air. Makanya segar terus. Coba lihat wajah temanmu, segar, setengah segar atau layu. Kalau layu kemungkinan Anda salah posisi. Firman itu akan mengiring saudara untuk melakukan sesuatu. Jadi dengar baik-baik. Iman tidak muncul begitu saja dari ruang hampa. Ia adalah benih yang bertumbuh ketika kita secara tekun mengizinkan firman Tuhan masuk dan bergema di dalam pikiran kita. Dengar baik-baik. Mengapa mendengar itu perlu? Karena semua dimulai dari mendengar. Maka dengarkanlah yang positif. Dengarkanlah sesuatu yang membawa keyakinan Anda bertumbuh. Kalau ada orang yang gosipin, kamu tahu enggak? Enggak tahu, bilang. Atau lebih baik enggak usah didengar. Dengar, hidupmu hanya ditentukan oleh perkataannya, bukan perkataan tetangga. Mohon maaf, bukan perkataan mertua juga. Jadi kalau yang didengar tiap hari adalah firman lewat lagu. Wow, saudara-saudara, hatimu langsung hari itu walaupun beras entek, duit orang ya, dompet kosong, tapi masih bisa menyanyi. Tapi ku bersyukur. Haleluya. Saya ini dulu waktu baru bertobat ada lagu kesukaan tuh. Jarang dinyanyikan Pak Peter sekarang. Itu lagu bagus sekali walaupun singkat. Dengan imanku ku hadapi semua. Amin. Terus gunung-gunung. Saudara yang lahir setelah tahun 80 enggak tahu lagu ini. Saya mau saudara jadi orang yang suka mendengar. Karena saudara akan heran sendiri lihat hidup saudara. Iman yang saudara dengar, iman yang saudara renungkan. Wow. Mazmur pasal 1 itu benar. Ketika kita kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ayat terakhirnya itu banyak orang suka. Apapun yang dilakukannya berhasil. Masalahnya banyak orang Kristen hanya suka bagian terakhirnya dan tidak suka melakukan prosesnya, merenungkan. Jadi kalau dengar firman jangan hanya dengar begitu saja, direnungkan. Apa itu direnungkan? Lihat sapi. Contohnya, nggayemi orang dia bilang. Sapi itu kalau siang makan sambil tiduran, mulut masih terus ngunyah. Karena itu makanan yang dimakan siang dimasukkan lagi ke mulut, dikunyah sampai halus sehingga bisa diserap oleh darah. Itu namanya nggayemi, memamah biak. Jadi kalau saudara dengar firman hari ini, jangan pulang langsung hilang, direnungkan, nanti diperkatakan bahkan. Didiskusikan. Kalau perlu buat jurnal. Hari ini saya diberkati oleh firman Tuhan.
Firman Tuhan bicara kepada saya mengenai ini. Kenapa? Karena merenungkan adalah proses memindahkan firman dari otak ke hati. Dari normal thinking ke hard thinking, itu namanya Jangan sampai tiap hari ditanya, tiap hari kemana? Ke gereja. Hari Selasa ke gereja. Hari Rabu persekutuan. Hari Kamis ada lagi. Tapi hidupmu tidak berubah. Karena firmannya numpang lewat. Bukan dimasukkan dalam hati. Dengar, satu ayat saja yang Anda hidupi. Hidup saudara luar biasa. Serius nih. Satu ayat firman. Makanya saya mau tanya. Punya anda ayat emas, ayat kesukaan? Saudara punya ayat kesukaan? Ada? Mazmur 23. Lagi? Pak Peter, ayat kesukaannya apa? Yang kadang-kadang refleks langsung kalau dalam situasi pasti itu muncul lagi. Siapa yang suka Roma 8:28? Wah, itu ayat kesukaan saya. Roma 8 ayat 12. Siapa yang suka Yohanes 3 ayat 16? Itu ayat Natal, itu ayat sekolah minggu. Ya. Siapa yang Maleakhi 3 ayat 10? Banyak yang tidak suka menghafalkan ayat ini. Begini, satu kebenaran yang saudara hidupi, itu luar biasa dampaknya. Makanya sering-seringlah mendengar firman Tuhan. Amin. Yang tiap hari coba baca firman, buka firman, dengar firman, angkat tangan. Yang kumat-kumatan bacanya. Kumat seneng baca, kumat males enggak baca. Saya kasih kabar baik. Sekarang saudara bisa buka Making Life Better. Aplikasi Making Life Better. Saudara dengar renungan, ada 1000 renungan saya sih. Making Life Better. Atau cari di podcast, cari di Spotify, cari mana-mana. Paulus Wiratno. Saudara dengar renungan firman di situ banyak. Ya kan, sambil nyetir, sambil nyuci. Saudara bisa dengar firman. Isi hatimu dengan kebenaran. Karena kebenaran adalah sumber kekuatan iman. Yang kedua. Berikutnya, setelah telinga harus pindah ke mulut kalau bisa. Supaya tidak cepat hilang. Apa itu? Iman harus diucapkan. Imanmu harus diucapkan. Karena ada ayatnya Mazmur 116 ayat 10. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada... Siapa yang mengucapkan ini? Mengapa Daud seringkali mengucapkan bahkan dinyanyikan? Karena mengucapkan kebenaran firman itu meneguhkan apa yang baru saudara dengar. Kembali kepada PowerPoint tadi. Makanya saudara, saya mau mengatakan ini, menyimpan kepercayaan di dalam hati belum cukup. Iman yang luar biasa berani menembus batas bibir, artinya mengucapkan, mengharapkan janji dan kebaikan Tuhan di tengah ketidakpastian. Perkatakan iman Anda. Di dalam perjanjian lama dikatakan para ayah, jangan lupa perkatakan firman. Perkatakan. Apa yang terjadi waktu Anda mengucapkan? Anda mengirim signal ke bawah sadar untuk meneguhkan kebenaran itu. Amin. Siapa yang masih ngekos belum punya rumah? Masih belum punya rumah? Berani tidak mengatakan, satu hari saya akan punya rumah sendiri. Ya kan? Yang belum punya jodoh. Belum, ya. Berani memperkatakan, ya kan? Dalam nama Yesus tahun depan, saya akan dituntun seseorang melangkah di altar. Teng, 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 teng. Sudah dengar baik-baik. Baru memperkatakan saja, udah seneng. Belum dapat jodohnya, baru sudah senang. Maka semakin Anda sering mengucapkannya, semakin kuat iman Anda. Ada wanita yang menderita pendarahan 12 tahun, masih ingat?
Tidak disebutkan namanya. Karena banyak yang mengalami pendarahan di dunia ini. Tetapi dia satu kali mendengar bahwa Yesus akan lewat di kampungnya. Kemudian dia berani memperkatakan, asalku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dia berani memperkatakan, berapa kali saya tidak tahu, berapa kali apakah asalku jamah saja, asalku jamah saja. Saudara, perkatakan iman Anda. Aku percaya tahun depan omset naik 2 kali. Katakan. Amin. Aku percaya tidak akan ngekos lagi. Dan saya praktekkan itu, saudara. Jadi waktu kami mulai pelayanan dari Jalan Suli nomor 49 awalnya, di tahun 2000. Sejak itu kami nyewa, pindah-pindah. Ya. Kemudian yang namanya pindah itu pasti memerlukan tenaga. Saya dengan istri mengatakan, capek pindah. Kita harus beli, tapi tidak ada uang. Jadi satu kali saya dapat buku dari teman dari Amerika namanya Ryan, yang nulis bukunya itu bapaknya sendiri. Judul bukunya Nama-Nama Allah. Bab 1 El Shaddai. Allah lebih dari cukup. Gambarannya adalah seorang wanita yang baru melahirkan bayi, air susunya, asinya itu kelebihan sampai bayinya gelagapan. Nah itu El Shaddai sebetulnya. Kok saya tiba-tiba percaya Tuhan lebih dari cukup. Saya tidak mau ngontrak lagi, saya mau beli. Ibu Jenta bagian accounting saya bilang, Pak, kontrakan kita habis. Dulu saya nyewa 3 ruko di depan Teras Ayung tuh. Untuk kantor ada 3 ruko. Saya bilang, Jenta, kita akan beli. Saya perkatakan, bagaimana beli Pak? Uang untuk nyewa saja tidak ada. Jenta, kita akan beli. Saudara, entah bagaimana saya buka rumah 123.com. Ada rumah tanahnya 13 are, ada garasi, ada kolam renang, ada fitness center, rumahnya besar, tingkat 2 dijual 5M. Saya melangkah, lihat tempat itu. LC Intan 2 Gang 4 nomor 1. Orang yang dari Rewait, dia datang namanya Pak Made. Saya bilang, Pak Made, tolong paskan harganya berapa ini? Oh ya, untuk Bapak saya kasih 4.750.000. Saya tidak ada duit, saudara. Untuk nyewa saya tidak ada. Tapi saya beriman, saya bilang, oke, saya akan coba meyakini kalau itu memang milik saya dari Tuhan. Saya akan punya. Saya pulang ke kantor, saya bawa fotonya, saya tunjukkan ke staf saya bilang, ini kita akan beli, kita tidak akan nyewa lagi. Banyak, waduh bagaimana Bapak, bagaimana? Dengar reaksi orang yang tidak beriman kadang-kadang meragukan apa yang kita katakan. Itu normal. Tapi saya jauh di lubuk hati saya bilang, saya akan punya ini. Akhirnya saya bilang sama istri saya, tolong cari pemiliknya. Pemiliknya di Jakarta, mati suaminya karena mati mendadak. Makanya saudara kita yang di Bali ini kalau ada orang mati mendadak agak takut. Apalagi ada pendarahan dan sebagainya dipikir santet, ya kan. Maka tidak ada 1 tahun tidak laku itu. Cari-cari ketemu pemiliknya di Jakarta. Tawar-tawar 2,1 boleh enggak? 2,2 enggak boleh. Seminggu kemudian yang punya ini telepon istri saya. Oke, Bu, untuk yayasan Ibu saya kasih 2,5. Dari 5 miliar 2,5 kasih waktu 6 bulan. Wih, haleluya. Tapi belum punya duit. Saya beriman, saya percaya, saya meyakini kita berkorban. Saudara, ini cara Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba ada pendeta dari Perth, Australia, namanya David Storer. Dia mau khotbah di Betani, Surabaya, di Nginden. Dia nginep 1 malam. Saya sudah kenal dia. Jadi dia bilang, Pak Paulus, saya transit 1 malam bisa jemput saya. Nginep di Hotel Prime di Sanur itu. Saya bawa dari airport ke Prime. Di tengah jalan dia tanya, what is your biggest problem? Ini pertanyaan yang saya suka nih.
What is your biggest problem, Pastor Paulo? Saya bilang, saya sudah setuju deal membayar 2,5 miliar. Saya baru hanya punya uang 120 juta. Oke, ajak saya lihat. Saya ajak lihat gedungnya. Kemudian saya bawa di hotel. Pas sampai di jembatan Teras Ayung itu dia bilang begini, do you like that place? Anda suka? Ya, saya suka. Kami sudah yakin. Oke, minggu depan kami kirim 450 juta. Kemudian dia telepon pendeta cabangnya, namanya Joel. Joel kasih 450 juta. Jadi terkumpul 900 juta malam itu. Sebab bagi Allah, tapi berani memperkatakan. Oke, ujian. Berani tidak memperkatakan apa yang Anda imani? Anda sedang mengimani apa sekarang? Ayo coba, gaji naik. Saya percaya dalam waktu dekat gaji saya naik. Katakan. Yang sedang memperkatakan, bosan jadi kontraktor, ngontrak. Saudara pengen punya rumah sendiri, katakan tahun depan saya akan punya rumah sendiri. Yang sakit katakan tahun depan saya sembuh. Atau dalam waktu dekat saya sembuh. Ucapkan sama-sama. Sesuai dengan iman Anda. 1, 2, 3. Nah kan tidak berani mengucapkan. Apa yang Anda imani harus diucapkan. Kalau perlu dijadikan lagu. Ya kan? 1, 2, 3. Saudara imani. Beriman. Ucapkan. Sering-sering karena apa? Saudara itu akan menguatkan saudara. Yang ketiga. Nah ini yang bagian yang agak sulit. Ya. Saudara, di bagian ini iman harus dilakukan. Bukan hanya direnungkan, bukan hanya diucapkan. Harus direnungkan. Sebab seperti roh atau tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara beriman tapi tanpa tindakan, saudara tidak akan pernah mendapatkan. Ini contoh. Saudara percaya bahwa saya akan memberikan uang ini? Dan siapa yang percaya maju ke depan, ambil uang ini saya kasih. Dia percaya dan dia bertindak, maka dia mendapatkan. Kebanyakan orang gagal di jurang tindakan ini. Anda harus bertindak. Kalau hanya dinyanyikan, diucapkan, direnungkan, tapi tidak ada tindakan, Anda tidak dapat apa-apa. Ini belajar dari renungan Chicken Soup nih. Saya membaca renungan Chicken Soup, ada wanita umur 32 tahun, udah jatuh cinta 3 kali batal. Nggak jadi-jadi. Ini untuk para single ya. Ikuti kisahnya wanita ini. Akhirnya tiap malam dia berdoa dan dia mengucapkan, suatu saat aku yakin kalau aku bangun pagi, ada pria yang ada di samping tempat tidur saya. Nah, kemudian dia pergi ke pasar, dia beli celana panjang, pria. Digantung di kamarnya dan tiap malam dia berdoa, Tuhan, aku percaya suatu saat ada pria yang kesukaannya menggantung celana panjangnya. Ini beneran saudara, 3 bulan setelah itu dia dapat pria yang dia saling mencintai, kemudian menikah dan kesukaannya gantung celana panjang. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Bertindak. Iman baru jadi kenyataan menghasilkan sesuatu kalau bertindak. Iman sejati menuntut bukti. Pak tadi melangkah dan mendapatkan. Kenapa Bapak melangkah? Karena meyakini saya pasti berbaik hati. Sama dengan kehidupan kita, Anda harus berani melangkah. Amin. Beberapa tahun yang lalu saya pengen bangun panti di Keboiwoel.
Saya dengar ada tanah dijual, tapi saya tidak punya duit, saudara. Saya dikasih tahu teman saya, kamu yakini aja, ambil tanah itu 1 gelas. Pergi ke tempat itu, ambil tanahnya 1 gelas, taruh di ruang kerja kamu, tiap kamu lihat berdoa, meyakini Tuhan akan menolong. Benar saudara, saya ambil 1 gelas. Saya berdoa tiap kali duduk belum apa-apa, sudah lihat tanah di gelas. Oh Tuhan tolong, saya pengen punya itu tanah 5 are. Ya kan? Benar saudara, tiba-tiba saya diundang kebaktian di rumahnya Pak Awiki. Mungkin saudara sebagian tahu, pelukis, ya kan? Yang punya tanah ternyata Pak Awiki. Oh, sidik saya ngomong-ngomong, dikasihlah murah sekali. 1 are 50 juta waktu itu. Langsung saya beli. Saudara, itu semua dimulai dari apa? Melangkah dengan iman. Anda harus berani melangkah dengan iman. Sorry yang sudah terlanjur percaya kata-kata jodoh datang dari Tuhan. Hati-hati. Karena Tuhan tidak pernah menjatuhkan jodoh dari langit langsung ada di samping saudara. Anda tetap harus keluar melangkah. Ya kan? Melangkah ketemu dengan orang yang mungkin saudara suka senyum. Siapa tahu senyum saudara mengubah suasana hati orang itu. Ya kan? Dari senyum, melihat senyum saudara, tiba-tiba orang itu tergerak. Luar biasa. Kalau saudara yang mengikuti kisah cinta saya. Jadi begini, saya mau jangan cerita istri saya. Kalau cerita istri saya dia mungkin malu. Jadi gini, saya tahu istri saya ini banyak yang naksir di sekolah Alkitab. Ya kan? Karena banyak yang naksir, saya tidak berani mengucapkan. Saya naksir tapi diam-diam. Ada yang berani naksir seseorang tapi tidak berani menyatakan karena takut ditolak, ya kan? Tapi saya melangkah dengan iman. Ya kan? Saya melangkah dengan iman, kalau jam belajar selesai, saya pindah ke mejanya dia. Ya kan? Ya hanya tanya-tanya, ya kan, yang lain-lain nonton TV, berita, dunia dalam berita, saya ngomong-ngomong. Lama-lama kok dia mengamati. Mungkin ada yang lain. Satu kali saya tidak berani menatap matanya dia, karena deg-degan kalau menatap tuh. Kok istri saya bilang begini? Jangan kasih tahu istri saya, karena dia bilang, kamu cinta saya kan? Saya langsung, wah luar biasa. Kemudian kalau ya salaman. Jadi saya ulurkan tangan, kemudian istri saya pegang tangan saya, mulai sekarang kita pacaran. Luar biasa saudara. Kok ada istri yang berani begitu? Ya biasanya kan gengsi kalau istri kan. Wanita kadang-kadang gengsi. Nggak usah gengsi-gengsi kalau memang cinta bilang. Tapi saya melangkah dengan iman. Saya ada di tempat itu. Amin. Berikutnya. Nah ini. Mari kita belajar dari 3 tokoh ini. Nuh, Abraham, Petrus. Saudara-saudara masing-masing punya kisahnya sendiri. Mereka melangkah waktu Abraham mendengar kamu harus tinggalkan kampung halamanmu. Aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Abraham langkah. Tapi ini Petrus, saudara-saudara. Pada waktu melihat Yesus karena ada di tengah laut yang ombaknya besar. Kemudian Yesus mengatakan, ayo melangkah. Ayo melangkah. Petrus melangkah. Walaupun tenggelam. Tapi dia sempat melangkah. Satu-satunya orang yang pernah bisa jalan di tengah laut atau jalan di atas air laut itu Simon Petrus. Walaupun sebentar. Tapi lumayan. Nanti tanya dia, saudara-saudara. Undang di komsel saudara waktu saudara sampai di sana. Tanya kepada Simon Petrus, pengalaman paling indah selama kamu mengiringi Yesus apa? Jalan di atas air. Berbahagialah Anda yang punya iman. Karena Anda akan melihat imanmu jadi kenyataan. Amin. Nah, cuman yang bagian terakhir ini banyak yang tidak suka. Berikutnya. Ya. Pengorbanan hati. Iman itu menuntut pengorbanan. Semua katakan, iman menuntut pengorbanan. Bapak Abraham disebut sebagai bapaknya orang beriman. Ingat ya. Tapi apa yang membuat Abraham disebut sebagai bapak orang beriman? Puncaknya pada waktu dia berani mengorbankan anaknya. Jadi
Kalau saudara berani beriman, berarti berani berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban duit, korban perasaan. Amin. Iman menuntut pengorbanan. Kembali kepada wanita yang menderita pendarahan 12 tahun. Dia siap menghadapi nyawanya hilang. Karena kalau ada wanita menstruasi nyenggol orang dan tidak bilang, dirajam batu pada zaman itu. Jadi kalau ada orang lagi pendarahan, kalau jalan supaya tidak nyenggol orang, minggir, minggir, aku najis. Minggir, minggir, aku najis. Supaya tidak nyentuh. Sebab kalau saudara diam-diam nyentuh, saudara kena rajam batu. Artinya apa? Wanita itu melangkah dan berani berkorban, bertaruh nyawa. Kalau hidup saudara maunya enak, maunya di comfort zone, maunya hidup nyaman, saudara tidak akan pernah melangkah dengan iman. Karena melangkah dengan iman itu menanggung resiko. Resiko ditolak, resiko bangkrut, resiko rugi, resiko keleleran. Tahu keleleran? Itu akan saudara hadapi dalam hidup. Amin. Berikutnya. Jadi 4 ini yang harus saudara siap hadapi. Resiko bertaruh kenyamanan, waktu, tenaga, termasuk hak pribadi. Yang paling sulit yang mana dari 4 ini? Ya. Waktu. Saudara harus mengorbankan waktu, saudara harus mengorbankan tenaga, rasa nyaman. Dengar baik-baik. Kalau mau mengalami keajaiban dari Tuhan, berani melangkah. Dan waktu melangkah itu, rasa nyaman saudara terganggu. Amin. Tapi kalau saudara melangkah dengan jujur, Tuhan akan melakukan sesuatu. Haleluya. Saya baru melangkah meninggalkan rasa nyaman. Saya ambil deposito saya melangkah mengimani memperluas rumah lansia. Sekarang sudah ada 37 orang. Jadi sudah banyak yang ditunda dulu karena tidak bisa menampung lagi. Tanahnya hanya 10 are. Di depannya persis ada tanah 8 are. Karena banyak yang ngantri, ada 9 orang yang ngantri mau masuk di rumah lansia ini. Saya melangkah dengan iman. Tuhan akan melakukan sesuatu. Saya nanti akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu. Berani melangkah, berani berkorban, berani meninggalkan rasa aman. Amin. Haleluya. Terakhir. Bagian kuning. Kalau imanmu mau luar biasa, ada 4 hal yang harus saudara lakukan. Hafalkan ini. Baca nomor pertama. 1. Aktif merenungkan firman. Yang kedua, memperkatakan janji Tuhan. Yang keempat, apa? Melangkah sebelum melihat. Dan yang terakhir, kalau 4 ini saudara lakukan, saudara akan melihat keajaiban. Keajaiban, 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 keajaiban. Haleluya. Amin. Jadi izinkan firman-Nya memenuhi pendengaran Anda, ucapkan janjinya melampaui kekuatan Anda, ketakutan Anda, langkahkan kaki Anda melintasi jurang keraguan, dan serahkan apa yang paling berharga di atas mezbah ketaatan Anda, maka Anda akan melakukan sesuatu. Saya ingin pagi hari ini saudara melakukan sesuatu sesuai dengan bagiannya masing-masing. Apapun yang saudara imani, berani melangkah, berani melakukan sesuatu, berani meyakini sesuatu. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Bapa, kami rindu Engkau memberikan urapan-Mu sehingga kebenaran ini akan termeterai di dalam hati kami. Kami percaya waktu-Mu akan tiba, bahwa kami akan melihat iman kami menghasilkan keajaiban dalam hidup kami. Sementara kita tunduk di hadapan Tuhan, kalau ada di antara saudara yang sedang mengimani sesuatu, mungkin saudara mengimani kesembuhan, mungkin saudara mengamini
atau mengimani usaha yang ingin berkembang, atau saudara ingin usahamu bertumbuh dengan luar biasa, atau bahkan saudara sedang mengimani tempat tinggal atau rumah. Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Dan pagi hari ini saudara mengatakan, Tuhan, saya mau melangkah. Langkah pertama, angkatlah imanmu. Angkatlah tanganmu. Saudara berani mengimani? Saudara mau mengimani sesuatu? Angkat tanganmu sebagai tanda Anda mau melangkah. Yang sakit, yang perlu pemulihan, yang perlu kesembuhan, yang perlu keajaiban, yang perlu terobosan, yang perlu apapun juga. Saya mau waktu ini menjadi waktu di mana saudara berani melakukan sesuatu. Saudara yang sudah mengangkat tangan, berani melangkah maju ke depan sebagai langkah iman dan datang kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan menjamah saudara-saudara. Biarkan Tuhan meneguhkan saudara-saudara. Amin. Ada tangan-tangan yang terangkat, melangkah dengan iman. Sementara singer menyanyikan satu lagu, kita ambil waktu di hadirat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Siapapun saudara-saudara yang sedang meyakini sesuatu, sedang mengimani sesuatu, ini antara hatimu dengan hati Tuhan. Ini adalah keputusanmu dengan keputusan Tuhan. Ini adalah langkah imanmu dengan Tuhan. Biarkan dia menjamah saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Masih ada lagi. Saudara mengimani sesuatu. Saudara ingin melangkah. Maju ke depan sebagai langkah iman. Dan biarkan Tuhan bekerja. Silakan. Amin. Amin, amin. Bagi Tuhan. Amin. Masih ada lagi. Apapun keajaiban yang saudara sedang rindukan, melangkah ke depan dengan iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan, bagi semua yang ada di tempat duduk berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini. Amin, haleluya. Bagi Tuhan, haleluya. Bagi
bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini dan kami percaya mujizat Tuhan masih ada bagi kami. Dan kami yakin Tuhan ketika kami melangkah dengan iman, dengan percaya kepadamu, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar bahkan timbul dari hati kami, itu yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami yang mau percaya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Amin. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Baruch haba, Baruch Shekevon, Baruch Leolam, Va'et Shema Israel. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Baruch Shekevon, Malchuto Leolam Va'ed. Percaya bahwa Tuhan God Almighty, He protects you. Lord Sabaoth, He always with you. El Shaddai, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Baruch Shekevon, Malchuto Leolam Va'ed. God Almighty, God Almighty, He protects you. He protects you. Lord Sabaoth, He always with you. El Shaddai, surga dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kemurahan, kasih, anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami.
tercurah dalam kehidupan kami, setiap keluarga, setiap pribadi. Kami aman dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, di dalam kasih kemurahan anugerah Tuhan. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternak, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, dan Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama, kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pimpinan penyertaan oleh Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin.